Dehe, mau nggak saya doakan biar saya buang iblis yang dirasuki? Apa gunanya seorang kau berdoa tetapi kau tidak mengerti dengan Enggak, firman khusus Tuhan? buat Pak Dehe. Nama asli nggak itu biar saya doakan kebuang iblismu itu. Soalnya menyebut iblis. Berarti menurut kamu perkataan Yesus ini iblis, begitu? Ini kan Jadi kata Pak, Yesus. Kata Yesus. Kata Yesus yang kubaca ini, Yohanes pasal 17 semua ayat yang 3. dibaca dari tadi saya iakan Allah itu roh. Jadi sekarang saya tanya, percaya enggak Pak Dehe Allah itu roh dan punya firman? Itu sesuai dengan Yohanes 4, kata Yesus, Yohanes pasal 4 ayat 24. Iya, kita Itu kata tiurutin. Yesus. Terus perkataan Yesus itu percaya enggak Allah itu roh? Percaya saya karena Yesus yang menyampaikan, bukan kamu. Terus kenapa tadi disuruh saya bantah? Itu sepakat kita. Jadi Karena jangan. kau iblis. Karena kau iblis. Kok saya sepakat sama situ dibilang Kau iblis? iblis. Udah kerasukan iblis. Kau iblis. Tadi Anda mengatakan. Pak Ustadz ya, jadi ketawa-ketawa, jadi nggak kayak Anda berguna. mengatakan tadi apa yang kukeluarkan dari mulut saya adalah palsu. Itu dasar saya. Bapak Mazmur tadi mengatakan bahwa Pak Dehe ini palsu. Lalu saya mengeluarkan kata-kata saya sesuai apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya ini adalah pengikut Yesus. Sebelum saya lahir, saya adalah Kristen, pengikut Yesus. Saya tidak pernah membantah satu titik pun perkataan Yesus. Tetapi Anda mengatakan tadi, saya adalah palsu. Berarti Anda menganggap perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 24 ini palsu. Anda sesat, saudara. Terus perkataan Filipus, percaya? Saya tidak butuh Filipus, saya butuh Yesus. Kan Yesus yang menjawab. Saya tidak butuh Filipus, saya butuh Yesus. Kalau ilmumu udah nyampe, nggak usah kita buka dalil. Tapi saya nggak ada bohong sepatah kata. Maksud saya perkataan tidak punya pertanyaan ilmu, Filipus kawan. kepada Yesus, apa jawab Yesus? Kita sesama botak, tetapi aku lebih punya ilmu perkataan Yesus. Ya. Ya lebih Ingat botak itu. lah itu. Buka topinya, udah kayak. Iya, kita sama-sama botak. Saya katakan kepadamu, kita sama-sama botak, tetapi aku lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Filipus atau kepada Bapak Mazmur. Nah, perkataan Filipus taruhlah nggak Enggak usah percaya. banyak bacot. Anda bantah perkataanku ini yang disampaikan Saya oleh ikuti, Yesus. saya ikuti. Anda mengatakan tadi perkataan saya adalah palsu. Silakan dibantah. Silakan dibantah pakai dalil. Di mana kepalsuan Alkitab ini? Silakan. Saya tunggu. Nggak nyimak, siapa yang bilang palsu? Tadi Bapak mengatakan, Bapak sudah menyimak saya dalam beberapa hari ini, naik ke Pak Yusuf atau di mana, Anda mengatakan bahwa saya palsu, saya adalah sesat. Lalu saya keluarkan perkataan Yesus, Yohanes pasal 4 ayat 24, Yohanes 20:17, Yohanes pasal 17 ayat 3. Silakan dibantah. Saya kan bilang sesat karena Pak Dehe mengaku Kristen, pengikut Yesus. Oh, berarti kalau saya baca Alkitab itu saya sesat, begitu? Ya, yang pengajar sesat itu. Waduh, tobat kawannya. Saya ingatkan kau, kalau tidak meminta ampun kepada Yesus dan kepada Bapa di surga, Anda mendapat masalah besar dalam 7 hari dari sekarang. Ingat perkataan saya ini.
Ya, ingat itu. Karena Anda mengatakan saya sesat. Sementara yang kubaca adalah perkataan Yesus itu sendiri. Saya tidak mengurangi dan tidak menambahkan. Ya, saya peringatin Anda. Dia pengajar sesat dong, nggak percaya Yesus Tuhan, tapi mengaku aku Yesus sejati. Lah, kan kata Yesus, dia punya Tuhan. Pertanyaan Filipus kepada Yesus, apa jawab Yesus? Kalau kamu Kristen, nggak usah buka-buka Google. Ya, Yohanes, Kayak saya tuh lepas. Ayat 7, pasal itu. Paling nggak tanya ke Pak Ustadz, tanya. Pasti Pak Ustadz tanpa lihat Alkitab tahu itu. Pasti tahu Pak Ustadz. Soalnya pernah saya lihat live itu dibacakan. Anda jangan ngeles, silakan dibantah. Apa pertanyaan Filipus ke Yesus dan apa jawab Yesus? Itulah jawabnya nanti. Silakan dibantah Yohanes pasal 17 ayat 3. Bunyinya begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu udah benar karena dia datang ke dunia. Gimana? Lalu Anda mengatakan saya Gimana sesat. ilmu Mana? Itu arti kata utus karena dia datang ke dunia. Mana dalilnya? Silakan dikeluarkan kawan. Enggak, perkataan Filipus apa dan jawab Yesus apa? Coba dulu. Apakah Anda tadi paham Yohanes 4 ayat 24 itu kata Yesus di sana, Allah itu roh, sementara Yesus manusia, ada wujudnya. Anda mengerti nggak itu? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, Anda ambil kitab harus Anda. menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sementara Yesus punya wujud, bisa berjalan kaki, berjenggot sama seperti saya. Ini jenggot saya nih, lihat nih. Tuh. Ya. Yesus sendiri mengatakan Allah itu roh. Berarti tidak bisa berjalan kaki dia, tidak bisa berjenggot. Apa ini edukasi? Tapi betul bentuknya roh ya, Pak Dehe ya. Bentuknya. Iya, bentuknya roh. Iya. Tidak ada rupanya. Dia mengatakan menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu. Tidak kelihatan wujudnya, bro. Tadi Anda meraung-raung, setelah kukeluarkan dalil Anda seperti ayam sayur kayak orang ditangkap polisi. Enggak ada. Memang saya merasa kasihan aja. Suruh pendetamu yang punya ilmu tinggi supaya berdiskusi dengan saya, supaya ilmu saya ayat-ayat bisa familiar bertambah. baik, kamu nggak tahu padu dibilang apa perkataan Filipus apa jawab? Apa Filipus? Filipus itu teman saya SMP. Tuh kan, hanya segitu-gitu doang. Ya, makanya Pak Dehe ini hanya kayak gini-gini. Enggak. Anda membantah dalil yang kau sampaikan 3 ini, silakan dibantah. Silakan dibantah. Enggak ada yang dibantah, cuma Lalu Anda kalau kenapa mengaku masih Kristen, ngeyel? Kristen itu artinya pengikut turun Yesus. aja. Kalau Anda nggak paham, turun aja. Memalukan umat kamu. Memalukan umat. Ya nggak apa-apa, itu kan Pak Ustadz yang punya room, nggak usah terlalu ngatur. Enggak, kalau Anda tidak bisa diskusi, tidak punya ayat untuk membantah, ya ngapain ke sini, bro? Justru saya terlalu rugi saya mengeluarkan ilmu saya buat Pak Dehe. Karena Ya udah kalau gitu Pak Mazmur kita sudahi aja udah ya. Kalau gitu Pak Mazmur, saya bisa ambil Kristen yang lain nggak menggantikan Anda? Iya, tidak bisa bantah aku Pak Mazmur. Ya, Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Mazmur ya. Mohon maaf Memang ya. tadi Saya terlanjur Pak Ustadz, menyampaikan ayatnya. bentar Pak Ustadz ya. Tadi kan kebetulan saya dengar sepintas Pak Ustadz buka Alkitab. Ayat apa tadi? Intinya perkataannya masalah Allah.
Allah itu dua Allah gitu, kira-kira begitu. Coba dibaca sebelum saya turun, dibaca Pak Ustadz. Yang tadi ke donking tuh. Mazmur 82. Iya, apa? Iya, Mazmur Biar 82 saya- itu. Kenapa? Jadi itu kalau dibilang itu apa tadi kata-katanya Pak Ustadz, sedikit aja biar saya turun. Mau saya jawab. Ya itu Ayat- kan Allah mengadakan sidang di antara para Allah. Berarti banyak Allah. Jadi Banyak gini, banget Pak itu, Ustadz. kayak sidang DPR gitu. Ya, kalau gini Pak Ustadz, saya sebentar aja ngejawab ya Pak Ustadz ya. Ya namanya kita mengedukasi, namanya juga diskusi. Nih, Nah, yang saya tanya tadi ini kan nih. Nih, saya bacakan buat Anda. Mazmur 82. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ini Allah banyak banget dah gitu dah. Berapa gitu? Berapa Allah sih yang bikin sidang? Kalau kita melihat sidang DPR aja kan, tuh satu gedung tuh penuh gitu. Ini Allah sidang di antara para Allah. Berapa ini? ya. Ah itu. Iya, jadi kalau ya benar itu kalau letterlet langsung diartikan ya benar Pak Ustadz, pasti kayak gitu. Kalau misalkan imannya, kalau di kita kan iman itu kan bertahap gitu loh dari kalau kita udah dewasa imannya ya udah mengerti itu. Jadi itu Keluarkan dalilnya Pak Mazmur, jangan ngarang. enggak. Biasanya kan mau ngejawab, nggak usah campur-campur dulu kayak situ aja punya room. Nah, tinggal diam dulu. Saya udah permisi ke Pak Ustadz aja mau mengulangi yang udah lewat. Jadi gini, kalau itu maksudnya itu buat penguasa-penguasa itu, penguasa-penguasa dunia Pak Ustadz, seperti hakim, ya penguasa dunia lah, pemimpin dunia yang berada di dunia. Makanya kan untuk hakim sekarang juga boleh disebutkan yang mulia, walaupun kenyataannya dia enggak mulia, banyak bohongnya. Tapi maksud saya gini, jadi itu untuk penguasa-penguasa dunia, Allah itu maksudnya itu tuh. Dia gitu Pak Ustadz. Jadi artinya itu disematkan buat penguasa-penguasa dunia kita kayak hakim-hakim kita, jaksa, presiden kita, ya dia harus benar-benar gitu loh. Jadi dia harus benar-benar, kira-kira begitulah gambaran singkatnya. Jadi biar tahu barangkali ada Kristen yang di bawah yang nggak ngerti. Makasih ya Pak Ustadz ya, gampang naik lagi. Baik, sama-sama. Oke. Selamat malam. Bingung saya. Berat emang. Allah yang ditanya, penguasa dunia yang dia jawab. Siapa ini? RK sama Erben naik. Minta naik. Coba RK dulu deh aku naikin. Tunggu Ben ya. Alah, halo Pak Ustadz. Halo RK. Kita Naikin lah juga tumben-tumbenan Pak RK. kau minta multi. Gak naikin Fireban juga biar enak tuh. Enggak, satu-satu. Ah gitu. Oke. Oke, tadi kan Pak Dehe membahas soal Yesus adalah utusan kan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, benar nggak? Ya, betul saudaraku. Silakan, Anda menarasikan silakan. Iya, saya sudah capek bernarasi. Silakan Anda membantah saja kalau mau. Kan beda dengan saya kan. Jadi apakah ketika Ya, Yesus saya mengatakan sangat senang. Saya saya menghormati senang host ya. Jadi ketika kedatangan gini. Anda. Saya menghormati host. Ya, jadi ketika Pak Dehe bicara silakan bicara. Dan ini bukan room saya juga. Ketika saya bicara ya Pak Dehe ya alangkah baiknya diam ya. Silakan Pak Dehe. Gantian Ya, ngomong saya katanya, Pak. juga nggak Ganti-gantian lah seperti ya, Anda silakan. ngeyel. Kalau saya hormati siapapun yang jadi lawan diskusi saya. Silakan bantah Yohanes pasal 3 17. pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satu ya, bukan dua-dua. Anda harus paham. Satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya dalam pemahaman yang saya baca ini, Yesus itu adalah utusan Allah. Allah yang mana? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. YHWH. Bagaimanapun Anda mengeluarkan dalil membantah ini satu kontainer pun, saya tidak percaya. Karena saya percaya kepada Yesus, bukan kepada orang-orang yang mengaku sudah ketemu Yesus, lalu hanya melalui cahaya. Silakan dibantah, saya persilakan. Oke, jadi ketika Pak Dehe buat sebuah narasi dan argumentasi sekarang, Pak Dehe ini berdiri sebagai orang Kristen, Kristen apa? Atau sudah masuk Islam? Saya ingin tahu, biar saya tahu arahnya sampai di mana. Pak Dehe? Saya mau tanya dulu sebelum saya Nggak, jawab. biar enak nih Pak Dehe, biar Iya, enak. Kita saya diskusi saling jujur. Kamu bertanya, saya juga bertanya. Boleh kan? Ya boleh, saya tidak pernah takut ditanya. Maksudnya ketika saya Umur bernarasi, saya Anda, tahu Pak Dehe umur ini Anda sebagai berapa apa, Kristen atau sekarang? bukan. Umur Anda berapa? Hanya umur yang saya tanya. Umur saya 33 tahun. Pak Dehe Oke. sebagai Kristen atau bukan? Ya, saya jawab. Saya adalah pengikut Yesus. Sebelum Anda lahir, saya adalah sudah ke gereja. Ya, saya pengikut Oke. Yesus yang sejati. Bahkan sebelum saya lahir sudah dibawa ke gereja, sudah Kristen saya. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi Pak Dehe pengikut Yesus yang lain atau Kristus yang lain. Ya, kenapa saya mengatakan Pak Dehe? Jangan potong omongan saya dong. Sebentar, Pak Ustadz, saya tolong dong jawab. Pak Ustadz. Saya pengikut Yesus Ya, yang iya, saya ya udah. baca di Ya, silakan, dalam silakan. Jangan potong dong. Yohanes 17 Kenapa belum apa-apa udah kayak ayat gini, so? Pak 3. Ustadz, tolong dong Pak Ustadz. Saya menghormati Alah. Pak Ustadz. Iya, saya jelaskan dulu. Ya, Saya jangan adalah potong omongan pengikut saya. Yesus. Jangan potong Anda omongan kan saya, boleh? mengatakan bahwa apakah Anda pengikut Bisa diskusi, Yesus Pak? yang lain. Makanya Pak, saya bisa jawab, diskusi? saya adalah pengikut Yesus Ya, yang bisa diskusi, Pak. Giliran saya bicara, boleh? Ayat 3, silakan. Ya, jangan potong. Saya nggak Jangan, panik, teman. Bahkan 5 Jadi gini, ya, oke. Yes, ya, diam. Ya, jadi gini Pak Dehe. Orang Kristen sejati dia akan memahami dengan baik. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, saya percaya Yesus adalah utusan. Ya, dalam konteks kristologi, kalau dia belajar kristologi dengan baik, dia akan memahami siapa Kristus. Kristus inkarnasi setelah inkarnasi dan juga prainkarnasi Kristus atau Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya. Sekarang Pak Dehe membuat sebuah aturan, ya, membaca sebuah dalil dalam Yohanes 17 ayat 3. Saya bukakan Yohanes 17:3. Gedein Pak Ustadz. Boleh Kak? Boleh toh. Ya. Ini Pak Dehe membaca Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan pertama atau ide pokok dari pertanyaan pertama adalah siapa Allah yang benar? Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya. Allah yang benar kita perhatikan di ayat 5 yang disebut sebagai Bapa. Ya, dan kita perhatikan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi berbicara tentang ini ya di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan di ayat yang kelima bahwa Yesus dikatakan sebagai utusan tetapi sudah ada sebelum dunia ada. Utusan yang seperti apa yang sudah ada sebelum dunia ada? Ya. Coba saya tanya balik. Nabi Muhammad adalah utusan. Tetapi apakah Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Nabi Musa adalah utusan. Tetapi pertanyaan saya kepada Pak Dehe, apakah Nabi Musa sudah ada sebelum dunia ada? Ya, di ayat yang kelimanya itu loh. Ya, sekarang ketika Pak Dehe mengatakan Yesus adalah utusan, di situ dia mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada. Pertanyaan saya kepada Dehe, siapakah dia? Jikalau dia hanya sebatas utusan seperti pada umumnya para nabi, pertanyaan saya, di mana eksistensi dari Nabi Musa sebelum dia dilahirkan?
Di mana kalau pertanyaan saya, di mana eksistensi Muhammad kalau dia sama-sama utusan sama seperti Yesus? Di mana eksistensi dan pekerjaan Nabi Muhammad sebelum dia dilahirkan? Saya bisa membuktikan eksistensi dari Kristus Ngapain sebelum dia nyerempet, ada. RK? Nggak perlu nyerempet. Santai lah Pak Ustadz. Ini namanya Iya, kita bahas. diskusi. Iya, Kalem, nggak perlu nyerempet gitu. Kalem, ya. Jadi gini, Pak Dehe, ini berhubungan dengan pernyataan Yesus Kristus. Ya, Pak Dehe mengatakan, jangan potong. Saya bicara Jangan potong, tadi hanya kalem, jangan satu tantrum Pak Dehe. menit. Tenang. Satu menit saya bicara, Anda sudah 3 menit. Anda menggonggong terus. Ya tenang. Tadi saya Ya, tenang. bicara 1 menit, kau tuh sudah Yesus 3 menit. mengatakan, Saya. RK sama Pak Dehe sebentar. Apa perlu saya kasih timer? Iya, 1 menit aja Pak Ustaz, 1 menit. oke boleh. Silakan. Iya, ngapain panjang banget? 3 menit, penjelasan. 3 menit lah Pak Dehe, 3 menit. Ya. 2 menit. Tahu itu Pak Ustaz, ngantuk saya nanti. Oh, ngantuk ya, baik. Iya, 1 menit oh dah. tadi kan mutar-mutar. Tuh, Nggak usah jalannya. panjang kawan. Pak Dehe juga Oke. saya kasih 1 menit nanti. Ya, jadi pertanyaan saya kepada Pak Dehe, tolong jelaskan sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Dan itu saling bergantungan dengan perkataan Yesus, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, silakan Anda buktikan. Ya, kalau Yesus hanya sebatas utusan seperti nabi lain, silakan. RK, giliranmu malam ini. Ini malam ini giliran kekalahanmu kawan ya. Jadi tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Lalu Anda kenapa mutar-mutar terus menyinggung Nabi Musa, Nabi Muhammad? Yang kita bahas Yesus. Nggak usah kemana-mana. Saya lagi katakan kepadamu bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya ada dalil satu lagi kalau Anda mau. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 1 menit tuh. Lihat-lihat juga Oke. waktunya Pak Dehe. Baik, terima kasih. RK Ya, 1 menit juga. Oke. Enggak, saya kasih dia 3 menit Pak Ustaz. Karena dia Oh, 3 pintar. menit. Gak usah sombong, gak usah Baik. sombong. Pakai Ya, dalil jadi gini, aja, Ustaz. kawan. Pakai dalil, Oke, nggak usah ngarang-ngarang. tenang. Kamu tidak bisa membantah argumentasi saya dan pertanyaan saya kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ada di dalam Yohanes 17 ayat 5. Lalu Anda melari ke dalam Yohanes 20 ayat 17. Gampang sekali saya menjawab itu. Gedein Pak Ustadz. Ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, makanya saya bilang baca Alkitab itu konteks. Di ayat 16 kata Yesus kepada Maria. Ya, jadi ada percakapan Yesus dengan Maria Magdalena, berpaling kepada mereka. Dia bilang Rabuni, kata Maria kepada Yesus. Ayat 17. Makanya lihat di sini Pak Dehe, ya. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, ya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku. Lihat ini, ada konjungsi nggak di sini? Ngerti konjungsi nggak Pak Dehe? Ya, ini ada dan. Ya. Jadi Bapakku, relasi antara dia dengan Bapa, yaitu Bapa dan Putra, itu Bapa dan firman-Nya, dan relasi, lihat, dan Bapamu. Relasi antara Maria Magdalena dengan ini Maria dengan Sang Bapa. Jadi relasi antara Yesus dengan Sang Bapa itu sebagai relasi kekal 1 Yohanes 4 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 mengatakan bahwa Sang Bapa memanggil Sang Anak sebagai sebutan Allah. Ya. 1 Yohanes 4:8, Allah itu kasih. Ya. Gini Pak Dehe, kamu belum jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab Yohanes 20 ayat 17. Relasi ya, jadi ada konjungsi yang berbeda antara Sang Bapa dengan Yesus sebagai Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah.
Makanya sang Bapa pun mengakui dalam Ibrani 1 ayat 8 bahwa dia adalah sang anak adalah Allah. Ya, pertanyaan saya kepada Pak Dehe, di dalam Yohanes 17 ayat 5, Pak Dehe sendiri yang membawa dalil itu. Ya, bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Utusan yang seperti apa yang sudah ada sebelum dunia ada? Apakah utusan yang seperti general, hal general? Tolong dijawab dan dibantah pertanyaan saya. Dalil yang Anda bawakan sendiri. Ya, makanya saya anggap Anda adalah pengikut Yesus yang lain atau pengikut Kristus yang lain yang sudah dianatema dan sudah dibidatkan. Ya. Jadi tolong jawab Pak Dehe, kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan yang sudah ada sebelum dunia ada? Ya, dijawab itu. Jangan malu-maluin, jangan kabur buat pertanyaan, dijawab tapi dikasih pertanyaan nggak mau jawab. Ya, harus dong gitu kan. Silakan saya kembalikan 88 detik buat dia juga nggak apa-apa. Tambahin. Ya, ya. Jadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, lalu Anda lari-lari ke ayat 5. Memang Yesus tidak pernah ada sebelum dunia ini diciptakan. Yesus baru ada lahir ketika malaikat Gabrieli datang kepada Maria. Anda harus paham itu. Ya, ada di Matius, ada di Lukas bahwa Yesus itu baru lahir. Itu hanya omong-omong kamu itu. Ya. Bahwa Yesus lahir sebelum ada dunia. Lalu di mana Yesus ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian? Di mana? Saya coba tanya kamu, di mana Yesus? Tidak ada kata Yesus dari Kejadian sampai kepada Maleakhi. Nggak ada cerita Yesus di situ. Lalu kau mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Mana ada itu? Nggak ada. Tidak pernah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya, itu hanya asumsi, hanya perkataan-perkataan Alkitab ini. Jadi tidak ada dia di sana, tidak ada dikatakan Yesus sudah ada. Tetapi ketika Matius, Lukas, Yohanes, Markus, di situ baru lahir Yesus. Silakan. Mana di dalam perjanjian lama Anda mengatakan bahwa Yesus sudah ada? Silakan, di mana dalilnya di dalam perjanjian lama? Itu aja. Iya, silakan. Di mana ayatnya? Silakan beritahu ke saya. Baik. Ya, jadi gini Pak De, makanya saya bilang kalau mau jadi Kristen itu belajar yang benar gitu kan. Kenapa saya bilang belajar yang benar? Ya, makanya kau memahami kristologi dengan baik. Tadi saya sudah buat dalam sebuah latar belakang bahwa Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya, saya akan buktikan. Praeksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau, ketika bicara kristologi, dia memiliki 3 gelar jabatan. Ya, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Tetapi utusan yang berbeda dengan utusan lain. Makanya di Yohanes 17 ayat 5, dia sudah ada sebelum dunia ada. Selaras dengan perkataan dia, ya, bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Penggunaan kata yang dipakai di situ, coba buka cek bahasa Yunani, itu menggunakan kata genestai. Genestai itu dalam bahasa Inggris menggunakan kata was. Itu bentuk to be lampau. Artinya, pekerjaan Kristus dalam kekekalan masa lampau, poin pertama, dalam nubuatannya. Poin kedua, dalam eksistensinya. Nubuatannya di mana? Kejadian 3 ayat 15. Dalam Kejadian 3 ayat 15 itu nubuatan tentang Mesias. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 53. Sekarang tentang pekerjaannya, apakah dia sudah ada sebelum dunia ada? Nubuatannya saya sudah kasih ayat-ayatnya. Nih, perhatikan di sini ada eksistensi pribadi kedua. Kita perhatikan dulu Kejadian 16. Di sini ayat yang ke ini mengatakan apa? Selanjutnya kata malaikat Tuhan, ini teofani Allah atau sosok ilahi, ya. Malaikat Allah ini dipanggil Hagar sebagai apa? Ayat ke-13. Sebagai El Roi, artinya Allah melihatku. Begitu pula malaikat Tuhan ini, ya. Di dalam Kejadian 31 ayat 11, malaikat Tuhan ini dipanggil Yakub sebagai apa?
sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Nah, itulah eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau. Sudah saya buktikan. Kalau Anda tidak menerima bantahan dari saya, data dari saya, tolong Anda tunjukkan data yang bisa literasi yang pas. Ya, jangan Anda hanya modal narasi tetapi tidak menunjukkan data, Pak Dehe. Makanya pelajari kristologi dengan baik dan benar. Barulah kamu disebut Kristen. Saya anggap kamu sebagai pengikut Kristus yang lain. Ya, Pak Dehe ya. Jadi tolong bantah. Saya sudah kasih data eksistensi Kristus dalam pekerjaannya dan juga dalam nubuatannya. 2 data saya tunjukkan. Ya. Bantah data saya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data tentang eksistensi Kristus, ya, Kejadian 3 ayat 15 itu Mesias. Saya bisa tunjukkan datanya. Silakan. Ya. Bantah dulu data saya. Argumentasi saya dibantah dulu. Jangan ngomong tanpa data, itu masalah. Ya, silakan Pak Dehe, saya kembalikan. Saya akan tunjukkan data habis ini. Iya, saya tanya kepada Anda, di mana disebutkan Yesus di dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai kepada yang terakhir Anda tidak bisa menjawab, ya. Anda hanya mengeluarkan data-data tetapi tidak disebutkan Yesus di sana, ya. Saya juga bisa ngomong begini, begono, begitu, tapi tidak ada dalilnya. Anda menyampaikan dalil itu dari Kejadian sampai ke Maleakhi. Anda hanya menyebutkan Yesaya, tetapi nama Yesus tidak ada di sana. Anda mengatakan lagi tadi di Kejadian tidak ada nama Yesus di sana, kawan. Tidak ada. Anda hanya memberikan ayat-ayat yang berkaitan, tetapi nama Yesus tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul. Sampai kiamat pun kau muter-muter di dalam Alkitab, tidak pernah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai kepada Maleakhi. Coba keluarkan dalilnya. Baik. Keluarkan dalilnya di mana Yesus, di mana di dalam Kejadian sampai Maleakhi dikatakan nama Yesus di sana. Sampai kiamat pun kamu tidak menemukan. Tidak pernah ada nama Yesus di sana. Silakan. Ya. Pak Dehe Ingat mengakui kata Yesus saya, sebagai Mesias. sampai kiamat tidak pernah Anda menemukan nama Yesus dari Kejadian sampai Maleakhi. Tidak pernah Anda menemukan nama Yesus di sana. Saya lompat dari Monas, terjun bebas ke bawah, jika satu ayat pun disebutkan nama Yesus di sana. Silakan. Pak Dehe, sebelum saya menjawab, Pak Dehe mengakui Yesus sebagai Mesias? Pak Dehe, saya ingin tanya dulu sebelum saya menjawab. Pak Dehe mengakui Yesus sebagai Mesias? Keluarkan dalilnya di mana. Ya, saya tanya dulu. Ayat pun, Baik, satu saya ayat paham. pun dari Kejadian sampai Maleakhi, saya terjun dari Monas taruhannya. Silakan. Siap. Makanya sebelum saya jawab, saya tanya, Pak Dehe mengakui Yesus sebagai Mesias? Yesus yang saya bicara, bukan Mesias. Yesus, silakan. Iya, Yesus itu Mesias atau bukan? Silakan dibantah omongan saya. Enggak, jawab dulu, ya atau tidak? Aku pakai kacamata dulu ya, silakan dibantah. Enggak, saya Yaudah, tanya, pakai ya atau kacamata tidak? juga. Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Akan keluarkan dalilnya. Iya, saya akan keluarkan, saya akan bantah. Tetapi saya ingin tanya dulu, Yesus sebagai Mesias atau Di bukan? mana disebutkan Yesus di sana? Jika ada satu Iya, kata pun, saya akan bantah nih, Pak Dehe. terjun dari Monas, bebas. Baik, gak apa-apa. Sekarang saya tanya, Anda mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Bukan giliranmu bertanya, giliranmu Enggak, kenapa menjawab. takut? Jawab ya atau tidak. Anda mengaku Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Akan jawab, silakan, saya tunggu. Enggak, jawab ya atau tidak. Saya tinggal butuh aja jawaban ya atau jawab tidak. pertanyaan saya. Kenapa tidak berani menjawab ini, Pak Dehe?
Jawab dulu pertanyaan Iya, saya akan jawab. Saya ingin dulu tanya Anda, pertanyaan apakah saya. Anda mengakui Yesus sebagai Mesias atau tidak? Ya atau tidak? Saya mute saya, silakan jawab, saya dengar. Tidak mau jawab, teman-teman. Ya, kalau orang Kristen yang sejati, DH ini mengaku dia adalah Kristen, ya teman-teman ya. Tetapi ketika saya bertanya, apakah kamu mengakui Yesus sebagai Mesias atau tidak? Kalau orang Kristen yang sejati, dia akan bilang, ya, saya mengakui Yesus sebagai Mesias. Saya mengakui Yesus sebagai Kristus. Karena Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. DH bukan Kristen. Jadi teman-teman 20.000 orang, jangan pernah percaya si DH ini adalah Kristen. Karena dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya. Apakah Sekarang Anda pertanyaan saya. mengerti yang namanya Jangan potong, jangan diurapi? potong, jangan potong, jangan Saya potong. tanya, Anda apakah ngomong Anda saya diam. mengerti yang dikatakan diurapi? Iya, Pak Dehe, saya Pak Dehe. jangan potong. Pak Dehe, Waktu dia tolong Pak jangan Dehe, dipotong. biarin. Ya, etika itu ada. Ya, kalau saya ditanya Yesus sebagai Mesias, saya bilang ya, Yesus sebagai Mesias. Literaturnya ada nggak? Ada literatur saya. Perhatikan ini Pak Dehe. Bisa bahasa Ibrani nggak Pak Dehe? Ya, ini Kejadian 3 ayat 15 Pak Dehe. Perhatikan. Kalau dikasih data itu dengar. Lihat sini Pak Dehe. Dikasih data itu lihat. Hormati. Ya, ini kamu nggak ada ilmunya Dehe. Ini Kejadian 13. Ini baca ini dia bilang apa nih? Malka. Malka ini disebutkan sebagai apa? Mesiha. Jadi, Kristus sebagai Mesias, Yesus sebagai Mesias dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nih, Dehe, bisa baca nggak? Oh, nggak bisa baca. Ya, maaf, dia nggak bisa baca, teman. Karena apa? Ya, makanya dia tidak bisa mengakui Yesus sebagai Mesias. Kemudian, Yesus bukan dikatakan sebagai Mesias saja, Yesus juga dikatakan sebagai apa? Sebagai Immanuel. Jadi, Dehe ini kalau ngaku Kristen, jangan percaya. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan terlahir. Dikatakan sebagai apa? Immanuel. Immanuel ini artinya apa? Allah beserta kita. Di mana? Matius 1 ayat 23. Anak itu dikatakan Immanuel. Allah beserta kita. Ya, saya akan tunjukkan satu persatu datanya. Ya. Tetapi Dehe, kau bantah dulu data saya. Saya sudah bantah data kamu, argumentasi kamu. Yesus sebagai Mesias, Mesias ada dinubuatkan Kejadian 3 ayat 15. Ada kata Mesias di situ. Bantah data saya, bantah literatur saya. Kalau Anda tidak bisa bantah literatur saya, gak usah framing, bilang RK gak jawab pertanyaan saya. Gue jawab kok itu. Jadi Dehe, kau bukan Kristen. 20.000 orang. Dia bukan Kristen karena dia tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Clear. Ya, clear itu. Silakan, kembalikan, bantah data saya. Mute-mu, nggak usah tegang. Pak, Mic-mu. mute-nya. Ya. Saya tidak tegang karena kenapa? Apa yang kusampaikan adalah perkataan Yesus. Bukan seperti Anda ngarang. Kenapa saya katakan ngarang? Anda mengatakan tadi bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Ternyata Anda tidak bisa memberikan satu dalil pun bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia di Kejadian sampai Maliakhi. Ternyata Anda hanya punya ilmu doktrin, mengimanin saja bro, ngarang. Mengerti ngarang? Tadi saya tantang Anda jika ada satu ayat pun dari Kejadian sampai Maliakhi, saya terjun bebas dari Munas. Rupa-rupanya Anda tidak bisa mengeluarkan dalil. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus ada sebelum dijadikan dunia. Lalu saya tanya, di mana itu di dalam Alkitab? Di dalam Kejadian sampai Maliakhi. Kenapa tidak disebutkan Yesus? Lalu Anda mengeluarkan dalil yang lain yang tidak masuk akal. Anda pendusta, Anda pengikut Yesus tapi Anda sesat. Ya, Anda sesat.
Ya, ajaranmu tidak baik, tidak perlu dicontohkan. Kalau ajaran saya sesuai dengan perkataan Yesus, sesuai yang disampaikan Yesus. Coba lagi ingat kata saya, keluarkan dalilnya satu kata pun. Dari Kejadian sampai kepada Maleakhi, Yesus disebutkan. Karena Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Rupa-rupanya kita baca di Perjanjian baru ada namanya Yesus. Silakan dibantah, silakan keluarkan dalilnya. Oke. Masih ada waktu, Jadi deh Pak? kamu masih ada waktu. Jangan nanti saya ngomong potong. Masih ada waktu tuh. Pakai aja. Iya, silakan dijawab di mana Udah, Ustaz, kasih ke gua apa Ustaz? Dia nggak ngomong Ya, lagi silakan, tuh. silakan Udah. jawab. Dehe, kau bilang tunjukkan data. Ini bukan data, Dehe. Hah? Ini bukan data. Kejadian 3 ayat 15 ini bukan data, Dehe. Hah? Saya dari tadi tunjukkan literatur loh. Ini bukan data, Dehe. Kamu dari tadi nggak pernah nunjukkan literatur kamu loh. Literatur itu dibantah dengan literatur. Data itu dibantah dengan data. Kau bilang bukan data, ini bukan data. Ini bukan literatur. Deh. Hah? Lihat sini, jangan tunduk. Kalau dibicara, guru lagi tunjuk di sini, itu lihat sini, lihat ke layar. Kalau guru lagi nunjuk, lagi ngajarin, itu lihat ke sini. Ini apa bacanya nih, Dehe? Ini Kejadian 3:15 ini baca apa nih, Dehe? Coba baca apa nih? Kejadian 3:15 baca apa nih? Ini Sefaria nih. Data resmi. Coba baca ini apa, Dehe? Ya, saya baca. Jangan tunduk. Saya baca. Anda menyuruh Ini saya baca yang depan gua, baca yang depan saya, baca yang depan saya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana kata Yesus di sana? Ini apa? Ini Targum Jonathan. Nggak ada. Literatur. Coba kamu Di baca ini mana apa? kata Yesus di sana? Oke, karena bahasa Ibrani dia nggak bisa. Perhatikan ini. Di sini Kejadian 3:15 Targum Jonathan dia bilang apa? King apa? King Mesia. Raja Mesia. Makanya saya tanya kepada kau, Dehe. Apakah kamu mengakui ya Yesus sebagai Mesias? Kamu saja yang mengaku diri sebagai Kristen, tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Berarti kau bukan Kristen. Itu pakai literatur, Dehe. Ya. Tunjukkan literaturmu. Literatur dibantah dengan literatur. Itu standar dalam argumentasi dan dalam dunia debat, Dehe. Makanya saya tanya kau sekali lagi, Dehe. Apakah kau mengaku Yesus sebagai Mesias? Coba buka mic-mu, ya atau tidak? Tadi kau sambung ngomongan saya. Coba buka mic-mu, Dehe. Kau mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Jawab, nanti ku jawab sesuai dalil. Nanti ku jawab. Sekarang. Kau mengaku Jawab Yesus nanti. sebagai Mesias atau ya atau tidak? Nanti ku jawab. Nanti kau Nggak, tanya. saya minta di sekarang. akhir- Kau mengaku Yesus di sebagai akhir, Mesias atau saya tidak? jawab nanti. Saya jawab nanti. Sekarang. Ya, tinggal bilang ya atau tidak. Kau sudah selesai giliranmu, saya jawab. Ya atau tidak. Saya jawab. Jangan Anda Berarti mengaku kau penipu. Saya pakai dalil. Kau penipu. Ya, selesai. Oke, silakan Pak Dehe. Jawab. Yesus Mesias atau bukan? Jawab. Aku senang kalau orang-orang berilmu sebenarnya diskusi kepada saya. Kenapa? Saya bisa ambil ilmunya. Ternyata si RK ini, betul kata teman-teman, dia ngarang, panik. Dia memberi pertanyaan saya tadi, saya masih ingat. Di mana di dalam Alkitab Kejadian sampai Maleakhi di mana disebutkan nama Yesus. Lalu dia mengeluarkan dalil Kejadian 3 ayat 15. Ku baca ulang biar Anda pintar kawan ya.
Saya assalamualaikum dulu Kejadian dong. 3 Bang ayat Dehe. 15. Waalaikumsalam. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Biarin saya mereka, lanjut Bud. Kita sama nyimak. Dehe, saya ngasih tahu RK ini hafalan Ustadz. Dia bukan bisa baca tapi hafalan. Saksinya Nandar itu. Oke. Lanjut, Oke, lanjut. Naik framing orang. Bunda udah diam. kenapa? Lanjut, lanjut. Naik Saya framing ah. lanjut. Ya, Kita aja lo kagak ada ilmu, diam aja. Baik Bang RK, ya saya jawab sesuai dalil perkataanmu. Tapi saya baca pertanyaan saya tadi, apakah ada di dalam Alkitab Kejadian sampai ke Maleakhi nama Yesus? Ternyata engkau jawab Kejadian 3:15. Dengar ya penontonnya, siapa yang pintar. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waduh saudara-saudara, ternyata RK ini tidak punya ilmu sama sekali. Tidak punya ilmu secuil pun nggak ada. Satu yang ku jawab, satu yang kutanya, satu yang dia jawab, teman-teman. Dia ngarang, betul ngarang. Lalu dia mengatakan tadi, bertanya kepada saya, apakah Dehe percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Saya jawab pakai dalil. Pakai dalil aku kawan, bukan ngarang. Yohanes Mesias. Pertanyaan saya, apakah Yesus Mesias? Dijawab dulu itu. Ya, saya jawab Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, itu kata Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya Yesus hanyalah utusan. Ya, saya ajarin kamu malam ini RK. Mungkin selama ini kamu guru, tetapi ketemu gurunya di atas guru-guru pendeta. Saya ajarkan kamu. Siap. Gak usah framing, diam. Gedein Pak Ustadz. Jadi gini Pak Dehe, kamu tidak jawab pertanyaan saya loh. Kamu mengaku Yesus sebagai Mesias atau tidak? Tidak kau jawab, cukup bilang ya atau tidak. Itu pun susah kali kau jawab. Susah kali pun kau menjawab Yesus Mesias atau tidak. Kalau kau bilang tidak, berarti kau bukan Kristen. Kalau kau bilang ya, berarti Kejadian 3 ayat 15 merujuk pada Yesus. Kau takut menjawab itu, karena apa? Kau bukan Kristen. Kau menyamar. Jangan abu-abu, bro. Jangan abu-abu. Diskusi itu harus ini. Saya sebagai Kristen, saya bukan Kristen. Nah gitu. Itu jelas ya. Nah kemudian, Pak Dehe, pertanyaan saya, kamu membawa dalil Yohanes 5 ayat 37. Bapak mengutus aku. Saya percaya Yesus adalah utusan. Dalam konteks kristologi. Tapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya. Garis bawahi huruf besar. Ya. Rupanya pun tidak kau lihat. Kalau kau sebagai Islam, saya tanya kau Dehe. Di dalam surat Toha, Nabi Musa bisa mendengar suara Allah. Kalau kau sebagai Kristen, saya tanya kau Dehe. Suaranya tidak bisa didengar, tetapi Musa bisa mendengar suara Allah di atas gunung Sinai. Bagaimana itu kau menjawab? Hanya orang Kristen yang memahami kristologi dengan baik dan benar baru bisa menjawab itu. Dehe, kalau kau sebagai Islam, kau jawab pertanyaan saya. Suaranya tidak bisa dilihat, itu esensi Allah yang transenden. Esensi Allah yang transenden itu suaranya tidak bisa didengar. Tetapi kau harus memahami Allah yang imanen. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya. Yang berada di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itulah yang menyatakannya. Jadi Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Kalau kau mengatakan
kau itu Islam, jujur aja. Kau mengaku Yesus sebagai Mesias, ya atau tidak? Jawab aja. Ya, banyak orang kayak begitu. Ya, tetapi kalau Kristen tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, berarti kau bukan Kristen. Fix. 25.000 orang saya katakan kepada teman-teman. Dehe bukan Kristen, dia nyamar. Ya. Sekarang gini Dehe. Ya. Kalau firman Yohanes 5 ayat 35, bagaimana pertanyaan saya? Ini kita adu nih. Kalau suaranya tidak bisa didengar, kenapa Musa bisa mendengar suara Allah di atas gunung Sinai? Kenapa Adam bisa mendengar suara Allah ketika dia di taman itu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Mereka mendengar langkah kaki Allah yang ada di taman itu dalam kitab Kejadian. Bagaimana kau menjawab itu? Jangan kemana-mana. Ya, kau bilang saya nggak ada ilmu, kau yang nggak ada ilmu. Kau jawab 3 pertanyaan saya. Musa di atas gunung Sinai, Adam di taman itu mendengar suara langkah kaki Allah, dan juga tentang Yesus itu Mesias atau bukan. 3 pertanyaan saya tolong kau jawab. Jangan kau framing. Silakan. Jangan bengong. Jangan bengong. Giliran waktu kau deh. Jangan bengong. Iya, Anda mengatakan punya ilmu, tapi ternyata tidak bisa menjawab. Literaturmu, tunjukkan literaturmu. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi, di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Anda tidak bisa menjawab. Anda hanya pintar berasumsi, bro. Malam ini kesempatan saya untuk mengalahkan Anda. Selama ini Anda berasumsi bahwa kamulah yang paling hebat. Tetapi saya katakan kepadamu, kamu belum seberapa ilmunya. Karena kamu tidak bisa membuktikan di mana di dalam Kejadian sampai kepada Maleakhi, di mana dikatakan bahwa Yesus disebutkan di sana. Anda tidak bisa menjawab. Kedua, Anda tadi menarasikan Yohanes, ya saya cari dulu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda keliru besar di situ. Ya. Kenapa saya katakan keliru? Kamu mengatakan tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pertanyaan saya, kapan Allah berfirman kepada Yohanes bahwa sampaikan Yohanes, firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman? Anda ngaco, bro. Itu adalah hanya sebuah pikiran Yohanes. Tidak ada di dalam Alkitab satu kata pun bahwa Allah berfirman kepada Yohanes di ayat 1 ini, pada mulanya adalah firman. Tidak ada. Tidak pernah ada Allah bertemu dengan Yohanes. Anda harus paham itu. Jangan kau menyesatkan umat RK. Ya, jangan kau bodoh-bodohin umat. Jangan demi uang kau bodohin umat. Kau katakan bahwa Allah yang mengatakan itu. Tidak ada satu detik pun Allah berfirman kepada Yohanes untuk menulis ayat 1 ini. Tidak ada. Kalau ada, keluarkan dalilnya. Saya tunggu Anda. Silakan. Udah. Cukup, masih ada waktu tuh, Pak. Cukup, masih ada waktu loh itu. Nanti potong. Ya, silakan keluarkan dalilnya di mana Allah bertemu dengan Yohanes sehingga Yohanes menulis firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Silakan jelaskan. Udah, itu aja. Oke, Pak Ustadz. Ganti waktu saya. Udah nggak mau dia bicara. Hanya segitu doang narasinya. Ini Pak Dehe. Ya. Makanya baca Alkitab itu dengan baik dan benar. Biar nggak jadi ngaco. Ya. Kamu nggak jawab 3 pertanyaan saya. Kamu bawa Yohanes pasal 5. Ya. Allah itu suaranya tidak didengar. Saya sudah menjawab itu esensi Allah yang transenden. Kalau esensi Allah yang transenden, yang suaranya tidak bisa didengar, pertanyaan saya, bagaimana Adam mendengar langkah kaki Allah di dalam taman itu? Kalau kamu sebagai Kristen bisa jawab itu, tapi nyatanya kau bukan Kristen.
Bagaimana Musa di atas Gunung Sinai bisa mendengar suara Allah? Hanya orang Kristen yang memahami Kristologi yang bisa memahami itu. Pribadi kedua atau wujud teofani Allah, sosok ilahi, itu saya tunjukkan data di awal tadi. Ya. Kemudian sekarang kau nggak bisa jawab pertanyaan saya, apakah Yesus Mesias atau bukan, kau tidak jawab. Ini udah kau, kalau debat akademis dimanapun kamu udah kau ini. Ya, lalu kau lari ke dalam Yohanes 1 ayat 1, kau bilang apa? Di situ di mana kata Yohanes, makanya memahami kanonisasi Alkitab dengan baik. Ya, di mana firman Allah dinyatakan dalam sejarah hidup manusia dan bahasa manusia. Saya punya dalilnya. Ya, saya punya buku dan literaturnya. Ya, Allah menyatakan diri kepada manusia lewat bahasa manusia dan sejarah hidup manusia. Ya, lalu ada kanonisasi Alkitab di mana Allah, ilah ma'ala itu, ya, ilah ma'ala itu disampaikan kepada para nabi, tetapi juga lewat sejarah. Ya, ada pernyataan dalam kitab Yohanes dan disaksikan oleh para rasul. Ketika Thomas mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Allah. Itu perkataan Thomas, dalil yang tidak bisa kau bantah. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah sekarang, ketika kau bertanya apakah Yesus utusan, saya udah iyakan Yesus adalah utusan dalam konteks kristologi. Tetapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Iya kan? Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. Sekarang, kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Pertanyaanmu saya jawab semua nih. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, kata Yesus, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku, sebagai sang firman, sang sabda, keluar dan datang dari Allah. Artinya firman itu keluar dari sang Bapa. Makanya di dalam Yohanes pasal 5 pun dia mengatakan apa? Bapa bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Bapa menciptakan, aku pun menciptakan. Ibrani 1 ayat 8 dia mengatakan apa? Sang Bapa mengatakan bahwa sang anak adalah Allah. Sang anak mengakui sang Bapa adalah Allah. Sang Bapa pun mengakui sang anak adalah Allah. Ini relasi kasih 1 Yohanes 4 ayat 8 yang tak terputus. Relasi kasih yang tak terbatas. Kau jawab 3 pertanyaan saya. Jangan kau kabur. Jawab 3 pertanyaan saya. Silakan. Data deh, literatur. Aduh, Bang RK. Ternyata Anda pintar ngarang. Saya yakin waktu sekolah Anda ini adalah juara 1 ngarang. Kenapa saya katakan demikian? Anda dari tadi hanya 2 pertanyaan saya, Bang RK. Hanya 2, dari tadi hanya 2 pertanyaan saya, tidak pernah lebih. Anda bernarasi bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lalu saya tanya di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Anda tidak pernah menjawab. Anda ini hanya pintar ngarang. Saya malas kalau Anda hanya pintar ngarang. Lalu Anda kenjang-kenjang lagi mengatakan bahwa saya tidak pintar. Saya pintar daripada Anda. Saya bertanya sesuai dalil. Saya berkata sesuai dalil. Lalu tadi Anda mengeluarkan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Lalu saya bertanya, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sehingga di Yohanes menulis, Anda ngawur lagi, Anda mutar-mutar lagi. Ya, hanya 2 pertanyaanku, sampai kelar nih hanya 2, kau jawab dulu. Kalau Anda sudah menjawab 2 pertanyaanku, saya tingkatkan jadi 3 nanti. Saya belum menambahkan pertanyaan sebelum Anda jawab. Tadi Anda mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu pertanyaan saya, Yohanes, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sederhana pertanyaan saya. Silakan dijawab. Jangan Anda kemana-mana dulu. Ini aja kita bahas dulu. Selesaikan. Jangan ngarang ya. Mungkin Anda adalah juara 1 dalam mengarang, tetapi di sini jawab dengan dalil. Silakan. Dah.
Udah. Ya. Jadi saya ambil kesimpulan DH ini adalah mualaf. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa DH ini adalah mualaf. Diam. Tidak. Ya. Udah, tenang. Saya mengambil kesimpulan DH ini mualaf. Ya, tetapi dia tidak mau menunjukkan. Kalau DH mengatakan Yesus adalah Mesias, ya, berarti data saya, kau bilang saya tidak tunjukkan data kan? Kalau DH mengaku Yesus adalah Mesias, maka data ini sudah jelas. Ini apa nih? Ini Sefaria nih. Literatur. Kalau DH tidak mengakui Yesus, kalau DH mengaku Yesus sebagai Mesias, maka data ini clear. Kejadian 3:15 adalah nubuatan untuk Mesias, untuk Kristus. Ini data. Ini bahasa Inggrisnya. The King Messiah. Ini ada. Masalahnya apa teman-teman? Persoalan sekarang dan memang saya katakan bahwa selesai. Karena DH tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, berarti dia bukan Kristen. Omon-omon kau DH. Kau bilang saya nggak ada data. Dari tadi, dari awal debat sampai sekarang DH. Satu literatur pun kau tunjukkan ke saya DH. Nggak ada. Ya, satu literatur pun nggak ada kau bawa data ke saya dalam diskusi ini. Ya, berarti saya ambil kesimpulan kau adalah mualaf. Dan kau sekarang adalah Kristen, adalah Islam. Iya, teman-teman nggak usah percayain dia adalah Islam, ya. Jadi nggak usah percaya ya. Kemudian kedua, jadi jangan omon-omon lah deh ya. Ya, jangan terlalu revo-revo kau. Ya, kau terlalu revo-revo, terlalu sembarang-sembarang ya. Hanya ingin ini. Kemudian deh, 3 pertanyaan saya tekankan lagi. Kau bawa Yohanes 5 ayat 35 kan? Esensi Allah suaranya tidak terlihat. Kau nggak jawab pertanyaan saya. Saya bilang apa? Kalau suara Allah tidak bisa didengar, lantas bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah di atas Gunung Sinai? Kenapa kau tidak jawab? Kalau kau bilang kau jago kekristenan tadi, jago Alkitab, jago Bibel. Mana? Kerucuk-kerucuk kayak gini. Kalau esensi Allah suaranya tidak didengar, kenapa Adam bisa mendengar langkah kaki Allah ketika dia jatuh ke dalam dosa? Kau revo-revo, kau deh, kau tipu-tipu. Stop tipu-tipu, omon-omon. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu saya jawab dengan literatur. Di mana eksistensi dari Yesus? Saya jawab eksistensi dalam nubuatan, dalam pekerjaannya. Hagar memanggil Allah dengan sebutan El Roi. Saya jawab data saya, literatur saya. Tapi 3 pertanyaan saya. Kalau kau mengaku Yesus sebagai Mesias, maka Kejadian 3:15 dalam Sefaria itu clear. Tapi masalahnya, persoalannya kau tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kristen macam apa yang tidak mengaku Yesus sebagai Mesias? Silakan kembali. Takut ya mengakui kamu sebagai Islam? Takut saya tanya iman Islam kamu ya? Bang RK. Kamu takut ya saya tanya iman Islam kamu ya? Satu pertanyaanku pun tidak pernah kau jawab. Kenapa? Ada apa dulu? Jawab dulu. Ada apa dulu? Nanti saya Jadi lanjut. literatur yang saya tunjukkan ini bukan? Kenapa saya tanya di mana Yesus disebutkan dari Kejadian sampai Maleakhi, jadi Anda tidak jawab. Kenapa dulu? Silakan dulu. Saya kasih kesempatan. Ini bukan. Hah? Ini bukan. Bukan bro, mana? Ini bukan. Ini apa? Genesis ini baca apa? Genesis ini dalam bahasa Inggris namanya apa? Aduh RK. Enggak, saya tanya kamu biar kita clearkan. Genesis ini apa? Di dalam Alkitab. Genesis ini sabar. Genesis ini apa? Kitab apa? Dijawab. Pade perhatikan ini. Genesis ini dalam bahasa apa? Artinya apa? Dijawab dulu. Kita pakai Alkitab. Ini saya lagi jawab. Genesis ini kitab Kejadian kan? Benar kan? Jawab dulu. Ini saya lagi jawab. Kau bilang saya jawab dulu, tapi saya mau suka kau ini. Genesis ini apa? Iya, dijawab dulu di Ya mana? ini saya lagi pasalnya. jawab deh. Saya lagi Dalilnya. jawab nih. Kejadian 3 ini apa? Dalilnya bro, di mana? Ini dalil bukan, ini Kejadian 3, ini dalil bukan. Kau minta dalil, ini saya lagi tunjukkan nih. Kamu nggak lihat?
Nggak masuk. Satu yang kutanya, satu yang Lah kau ini bawa dalil ini, dalil. Kau minta dalil, gua tunjukkan nih dalil nih. Jadi Dalil bukan? ternyata Pak Usta RK ini tidak jago sebenarnya. Kalau di udah clear roomnya kok. Udah sering selesai saya kok itu. sering saya nonton di roomnya. Udah kamu dia. nggak ada datanya. Sekarang kalau ese Dia kau bawa nggak bisa Yohanes 5 ayat jawab. 35 kan? Hanya dua pertanyaanku, hanya dua. Enggak, kamu bawa Yohanes 5 ayat 35 kan? Benar. Jangan nangis dulu Bang, jangan nangis, santai aja. Kita kan Siapa yang nangis? Kamu framing. Jangan nangis, jangan Yohanes nangis 5 ayat 35 kau bawa kan? Esensi Allah itu suaranya tidak bisa didengar Jangan kan? nangis dulu Bang RK. Benar gak? Bang RK, jangan nangis Enggak, dulu. Yohanes 5 ayat 35 itu suaranya tidak didengarkan, betul atau Jangan tidak? nangis dulu, saya jawab Ya dulu ini kita jangan diskusi siapa yang nangis deh. Jangan nangis dulu ya. Gak ada yang nangis lo ini. Gua air mata kagak keluar deh. Gimana sih dulu, lo? tenang Gak, gua ganteng. air mata kagak keluar. Lo bilang gua nangis, gua tunjukin data. Iya, makanya tenang dulu, tenang ya, minum air. dulu. Yohanes 5 ayat 35 kau mengatakan esensi Allah suaranya tidak Kureset, dengar. kureset nih milik pada waktunya. Ya. Tenang dulu. Reset aja. Tenang dulu Gak ya. masalahnya framing terus nih orang nih. Tenang dulu Bang RK, tenang biar aku jawab sedikit ya. Tenang dulu ya. Waktu dia Boleh, masalahnya RK, kau diam dulu. Silakan. Ya. Reset. Tenang ya Bang RK ya, bahwa RK juga tidak menjawab pertanyaanku. Begitu abangku ya. Tidak menjawab pertanyaanku bahwa di mana Yesus disebutkan di Kejadian sampai Maleakhi. Selesai ya, tidak terjawab. Dan yang kedua tadi, kapan Allah berfirman kepada Yohanes di ayat 1 itu. Ya, Anda tidak membaca juga, tidak mengeluarkan bantahan itu Bang RK. Makanya Anda hanya jago mutar-mutar saja. Jadi maksud saya begini Bang RK. Apakah Anda yakin bahwa Allah sudah berfirman kepada Yohanes di pasal 1 itu? Ya, sehingga Yohanes menulis kapan dan di mana abangku. Jangan mengatakan nanti sudah tapi tidak ada dalil. Karena aku baca-baca belum ketemu dalilnya Bang RK ya. Begitu Bang RK. Nanti Anda mengatakan tadi siapa Mesias? Ya Kristus lah, saya jawab sekarang. Itu Yesus. hanya julukan, nama, gelar. Berarti Biar Yesus Anda paham. Mesias. Biar Anda paham, itu hanya sebuah nama, hanya sebuah gelar. Sama seperti dikatakan, Yesus itu siapa? Guru, hamba, utusan. Berarti Yesus Mesias. Ya, sudah ku jawab, nggak Yesus usah Mesias. berulang-ulang. Jadi jawab pertanyaanku, di mana Allah berfirman kepada Yohanes bahwa firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Coba dijawab salah satu pertanyaanku, hanya dua saja. Jangan mutar-mutar. Silakan abang. Berarti Yesus adalah Mesias ya? Udah clear ya? Udah clear kan Yesus Mesias kan? Silakan dijawab pertanyaanku abangku. Silakan. Nih, kalau lo bilang Yesus adalah Mesias nih, gue raba-raba nih. Lo Muslim atau bukan nih? Gue raba-raba. Ya, tapi gue rasa lo Muslim. Karena lo selalu di room ini ya. Ya, gue sadar lo Muslim. Karena lo takut ditanya Tuduhan kotak kau itu. Udahlah, gak usah kalian berpura-pura bersandiwara dan buat drama di sini. Kotak. Jangan abu-abu agama kalian. Ya. Bukan Islam Nih, beliau. Dehe, kau perhatikan baik-baik Dehe. Jadi silakan kau bantah-bantahan dengan Ustaz Yusuf ini, karena nggak jelas. Kau buka surat 3 ayat 45, Dehe. Mana paham beliau? Ngapain kau Nah, bawa dia Quran paham, tuh? jangan pura-pura nggak tahu. Deh, kau perhatikan, biar kalian bantah-bantahan Mana balik paham nih, dia? Deh. Nih, Deh, Gak perhatikan. nyambung. Kenapa takut nih? Surat 3 ayat 45, udah. Isa Al-Masih diakui sebagai apa nih? Saya tidak paham itu kawan. Kan saya jujur orangnya. Udah mulai kalian, ha? Udah mulai kalian ya. Kau Apa perhatikan yang mulai? baik-baik. Di sini Islam pun mengakui dalam surah 35 bahwa Isa Al-Masih adalah apa nih? Kenapa dulu Anda mengubah diskusi kita? Saya dari nggak Kristus? mengubah. Ini korpus Quran ini. Ini korpus Quran. Isa adalah Mesias nih. Jadi kalian RK. baku debatlah di situ.
LK, Aduh. kau kenapa bawa Al-Quran? Herannya kayak gitu. Enggak, kan Dari tadi gue iris tipis-tipis, bro. gini, dari tadi kita gak ada bahas Quran, lalu kau lari ke Quran. Kenapa kau? Enggak, gue pingin nih bahas Quran juga. Gue pingin bahas Quran juga. Gue pingin bahas Quran juga. Karena gue Saya yakin nggak si Dehe ngerti. adalah Apa Islam. hubungannya? Karena si Hubungannya Dehe apa? adalah Islam, kan? Dehe Bukan, Islam. saya Kristen. Dehe. Sekarang Dehe. Rendah. Saya minta nih Dehe ya. Ini sisa 2 menit ini ya. Kau tanyakan kepada Ustadz Yusuf PI sekarang. Tanyakan kepada Ustadz Yusuf PI. Ustadz, di dalam surah Al-Imran ayat 45. Habis ini kau tanyakan kepada Ustadz PI. Jangan minum air. Terlalu banyak Ustadz. Ya. Kau tanyakan kepada Pak Ustadz. Kenapa Isa Al-Masih dalam surah Al-Imran ayat 45 dikatakan sebagai Mesias? Jadi giliran kalian berdua yang berdebat sekarang, diskusi, baku tanya. Lah, Ya. pertanyaanku saja ada hanya 2 kau Lah kan, tidak bisa jawab. giliran Allah pada yang diskusi sekarang, Allah pada yang diskusi. Ngapain? Tanyakan kepada Ustadz, kenapa Al-Quran mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Ya, itu pertanyaan saya. Kita diskusi 3 arah dong. Berarti Seru nih, kan di sini juga ada Islam Anda nih. ngaku tidak bisa lawan saya, begitu. Kalau Anda ngaku Di sini saya juga kan persilakan. ada Yahudi nih kan, dari si Yosef ini kan. Nah, Islam Pemilih, mengakui selamat Isa malam. sebagai Mesias. Ya, jadi kita diskusi 3 arah nih, biar enak nih. Iya, berarti Ya, gimana, Anda bro? mengaku Mau nggak, tidak bro? bisa lawan saya. Saya persilakan Ya, mereka kalau ada memang. Kristen, ada Islam, ada si Dehe yang abu-abu. Loh, Nah, gimana Pak Ustadz? Abu-abu. Mau nggak kita diskusi 3 arah nih? Berani nggak? Kacau nanti agak susah. Enggak, justru itu yang gua senang. Gimana bro? Biar enak tuh. iya, Sepakat nggak? berarti Enggak diskusi deh, lo diam kita- dulu, lo kagak ada ilmu Sebentar dari dulu, tadi, lo berarti kagak ada diskusi ilmu. Kita berhenti di sini. Lo kagak ada ilmu. Sekarang deh, siapa? Pak Kabur Ustadz dia, mau Pak nggak? Ustadz. Nggak berani Kita lawan saya. kau jangan framing bilang saya kabur, Nggak gua masih di berani sini. lawan saya, Anda cari yang lain. Nah, Lah, lo kagak ada nggak ilmu dari benar, tadi, Anda. serius. Nggak benar. Lo kagak ada ilmu. Sekarang gini, Anda tersulut mau dengan nggak Pak pertanyaan Ustadz kita saya, lalu diskusi Anda kabur. tiga keagamaan di sini. Iya, Tentang Anda Isa tidak bisa Al-Masih. jawab pertanyaan saya lalu Anda kabur. Udah lo kagak ada ilmu, lo Nggak diam aja, boleh lo begitu. bersihin aja yang lain gitu ya. Ya, Saya harap boleh, kalau bro, 3 nggak keagamaan boleh. ya kita sama-sama lah di sini. Ya. Nggak boleh Jawab dulu begitu, pertanyaan. nggak boleh. Udah Mila, lo kurang akal, diam aja Mila. Nggak bisa begitu, Nggak usah RK. begitu. Kau jawab dulu pertanyaan Dehe, baru kau. Nah, itu kan turun dia. Nggak mau Bukan, dia jawab. sorry. Iya, nggak mau iya. Mohon maaf ya teman-teman. RK saya keluarkan karena apa? Ya langsung menghina pribadi gitu ya. Kepada orang tua kita, kepada Bunda Mila. Nah, makanya saya nggak suka kalau menghina pribadi itu. Oke? Saya keluarkan. Kalau Saya masih diskusi mau- aja. Kalau udah menghina pribadi saya nggak mau. Ya, ya. Sebenarnya saya mau konfirmasi dia tadi karena dia pakai Targum Yonatan, otoritas Yahudi punya loh. Itu Ya. dia. Di sini dikatakan, nanti kan tadi kan dia suruh baca Dehe, nanti saya suruh baca dia dari awal sampai akhir tuh. Bisa nggak? Dia Jangan cuma kata, hafalan. Joseph dia hafalan. jangan cuma Ya nggak bisa. Dia jangan cuma hafalan doang. kata, jangan cuma kata bimei malka meshicha. Banyak itu. Nah, pemahamannya dia salah tentang Targum Yonatan ini. Jadi dikatakan gini, ya kan? Dikatakan Utfafo Eishef Benach Uven Itetas. Sebenarnya ini bukan tulisannya Ibrani tapi dialeknya Aramaik. Itu yang dia salah paham. Ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya gini. And I will put enmity between thee and the woman. Dan aku akan membuat permusuhan antara engkau, itu ular, dengan perempuan, dengan Hawa. Dan antara keturunanmu, anak-anak lakimu, dan keturunan anak laki-laki perempuan itu. And it shall be, dan akan terjadi ketika anak-anak perempuan itu, ya, banim, berarti banyak anaknya. Anak-anak perempuan itu, anak-anaknya Hawa itu menjaga Taurat, mitzvot, di sini tulisannya mitzvot of the law, mitzvot daripada Torah,
they will prepare to smite thee. Maka mereka akan memukul engkau, ular atau setan, kepala ular itu. Tapi kalau mereka, anak-anakmu melupakan Tauratmu, maka ular atau setan itu akan matuk kakimu. Bagimu tidak akan ada remedy, there is no remedy, tidak ada obat bagimu, wahai ular atau setan. Tapi bagi mereka, anak-anak Hawa, kalau mereka melakukan miswak atau perintah Torah, maka and they shall make a remedy for the heal in the day of the King Messias. Dan mereka akan membuat obat bagi luka di tumit mereka di hari-hari Raja Mesias. Jadi bukan Mesiasnya yang menyembuhkan mereka, karena mereka melakukan Torah, melakukan firman Tuhan, maka dia bisa mengalahkan setan atau si ular itu di hari-hari Raja Mesias tadi. Nah, itu maksudnya. Parah. Jadi kesimpulannya dia itu cuma menghafal ya, kesimpulannya. Memang nggak bisa baca, cuma pura-pura aja bisa baca. Makanya tadi sebenarnya tadi kalau masih ada dia, saya mau konfirmasi, coba baca dari awal gitu. Bang Billy nggak ini sih, nggak ngomong. Karena Cuman apa? segini. Karena saya gini Bang Billy, kalau sudah sampai menghina ke pribadi, bukan diskusi lagi, kan saya malas sudah kayak gitu. Ya. Bunda Mila dia diam kau, bla 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 bla. Kok nggak bentak gitu? Karena kok. Ustadz, saya tadi sempat telepon sama Nandar, saya tanya, karena kalau saya mau kick orang, kita harus tahu dulu benar apa enggak. Ternyata dia memang hafalan Ustadz, dia nggak bisa bahasa Ibrani, itu dia nggak bisa. Makanya, jadi dia takut kalau saya jawab. Dia tahu saya pasti komunikasi sama Nandar. Targum yang dia baca itu bukan bahasa Ibrani, Aramaik. Aramaik, nah itu dia. Okay. Apalagi Aramaik. Siapa yang bisa bahasa Aramaik zaman dulu? Saya mau sapa dulu Pak Pendeta Devi nih. Pak Pendeta, selamat malam. Iya, sabar dulu Bang RK, ini ada anak-anak di sini, bentar dulu ya. Iwan Pila, jangan lupa follow ya. Follow. Ya, follow dulu yang ada di atas ya teman. Dulu yang ada. Malam ini saya kasih bonus nih. Saya agak lama buka roomnya. Karena ada Bang Billy juga, ada Pak Dehe, ada Bunda Mila. Ya. Karena mau puasa Ustadz, jadi kita bikin kajian. Ayo yang belum follow saya ya. Nanti ada Ustadz Dery, ada Ustadz, banyak lah yang lumayan gitu. Biar kita tausiah Islam juga, jangan debat terus ya. Tadi itu dari lama itu aku pengen ketemu dia, pengen konfirmasi nih. Lu kan selalu pakai Targum Yonatan nih, dengan persepsi yang salah. Seakan-akan Targum Yonatan itu ngomong soal Yesus. Ini kan kacau, ini benar-benar gila ini. Kitab orang Yahudi dipakai untuk pembenaran Yesus. Parah. Penyesatan. Mana RK-nya lagi? Di dalam Targum Yonatan ini tidak ada kata Yesus di sini. Parah. Makanya kalau bahas kitab ya bahas kitab. Kalau sudah menghina ke orang tua kita, saya nggak terima gitu. Nggak mau saya turunkan gitu. Mohon maaf gitu ya. Berarti gitu. adabnya kurang baik, RK. Kurang. Iya. Gitu. Kalau Bom tuh hormat lo sama saya Bom. Biar dia kencang gitu ngomongnya, tapi nggak berani. Halo Pak Depi, selamat malam. Iya, selamat malam. Bentar lagi Pak Ustadz. Saya masih masih. Ngapain? Kau lagi cebok gitu? Sabar dulu, oke ya. Oh lagi boker gitu ya, Pak Pendeta. Pak Pendeta lagi boker rupanya. Kacau. Ustadz, dan satu hal lagi, dia kan bilang kalau Dehe ini kan Muslim. Teman-teman nih berapa puluh ribu, dengar saya, kalau dia sudah mu'alaf, tidak mungkin dia menyatakan dirinya Kristen. Tidak mungkin, itu berarti sudah murtad. Jadi Islam itu ada aturan sendiri. Nggak mungkin seorang Muslim berani mengakukan, semiskin, seburuk-buruk, seapalah orang Islam, tidak mungkin berani menyatakan dirinya bahwa dia Kristen. Apalagi dia pakai salib. Coba deh kau tunjukkan salib kau yang besar itu. Mana ada ceritanya ngaku begitu. Itu. Jadi dia cuma takut aja. Dehe itu udah jago banget sekarang nih. Kita bisa naikin lagi tuh RK, Bang Yusuf.
Itu dia mau dinaikkan tuh, lagi cari. Kabur dia sama kau, tambah lagi. Nggak ada Joseph. lagi. Lagi dia. Sudah lihat Bang Billy mana berani RK. RK itu karena dia sudah terdesak, lalu dia mengalihkan. Iya bener. Ya, mengalihkan. Karena saya salibkan dia di sini, Pak Ustaz. Saya salibkan dia. Mana ada orang Iya, saya salibkan dia. Karena beberapa kali saya ke room beliau itu tidak pernah dia naikkan sayap. Beberapa ada kali setengah jam menunggu, selalu dia live, saya tunggu nggak dinaikkan saya. Nah, makanya saya juga terima kasih Pak Ustaz udah ketemu kami di sini. Saya hajar habis dia. Nah, harusnya tadi kalau ada dia. dari tadi dia nggak jawab kan? Apa pertanyaan kamu satu? Hanya dua Nggak jawab. pertanyaan saya, di mana dikatakan Yesus di Kejadian sampai terakhir nggak ada. Dia nggak Bang punya, Dek. nggak dijawab. Bang Dea, nanti saya kasih ya bahasa Ibraninya, bahasa Aramaiknya, Targum tadi dan artinya. Jadi kalau Oke, ketemu oke. dia nggak ada Oke. kata Yesus di situ. Dia Nggak ngarang ada. itu. Nggak ada. Ya, Targum ya, juga. Pak Yosef saya udah follow ya, nanti di DM saja. Iya harus Ini- harus dihajar. Mana pendeta Depi mana ini? Iya, oke. Tahu. Open cam lah Pak. Udah kan bokernya tadi. Hmm. Ngelak. Nah, iya. Ah, Ya ada anak-anak Pak Ustadz, makanya lama saya keluarkan dulu anak. Oke. Ya gimana Pak Ustadz? ya kenapa tuh? Ya, padahal ribut nyari sama RK. Kosa kata Yesus di kitab perjanjian lama. Nggak ada satupun ditunjukkan RK. Muter sana sini RK-nya. Bisakah pendeta Depi menunjukkan kepada Padehe gitu kosa kata Yesus di perjanjian lama? Coba pikir ya, Bang Kalau Yusuf di perjanjian lama itu ya, kalau disebutkan nama Yesus itu kan nama Yesus kan dari bahasa Yunani. Sedangkan kalau mungkin Bang Yosef nanti tahu itu kalau dari bahasa Ibrani adalah Yehosua. Nah, kalau nama Yehosua di perjanjian lama ada, ya. Yosua bin Nun itu adalah Yehosua. Artinya apa arti dari nama Yehosua itu adalah Tuhan adalah penyelamat, ya. Jadi sudah ada di perjanjian lama kalau itu yang ditanyakan ya. Tetapi kalau disebutkan langsung nama Tuhan itu tidak ada, ya. Tetapi nama yang sama, ya, nama yang sama ada. Yehosua itu artinya Allah adalah keselamatan. karena namanya Jadi dia makanya tadi tadi, namanya Hosea Ya, jadi- kan Pak? iya. Namanya Hosea, Jadi- lalu diganti sama Musa. Jadi Iya, jadi Yehoshua. ya jadi cuman sayangnya tadi ya ketika Bang RK bertanya sama Pak Dehe ya, apakah Pak Dehe mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Pak Dehe belum menjawab itu. Jadi begini Pak Dehe, artinya Tuhan Yesus sendiri yang berkata kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 24 ya, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi akulah dia itu apa? Ya, akulah dia di situ merujuk kepada Keluaran 3 ayat 14. Ya, ego emi atau kalau di bahasa Ya, Yunani. iya. Ya, jadi kalau Anda tidak mengaku itu, Pak Dehe, makanya Bang RK tadi mengatakan ya kamu itu bukan Kristen. Ya, jadi Anda itu artinya sudah menolak kemesiasan Tuhan Yesus itu. Dia sebagai sang juru selamat. Karena Bang Yosef di sini sekalipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang telah datang, tetapi di perjanjian lama itu mereka percaya bahwa akan datang sang Mesias itu.
Benar nggak Pak Yosef? Nahon, betul. Itu kan. Jadi kalau Pak Dehe di sini tidak mengakui itu, dan saya tegaskan itu adalah dosa besar Pak Dehe. Jangan hanya mempertahankan ego kita di atas komal ini, kita mempertaruhkan keselamatan kita, itu nggak boleh, ya, nggak boleh itu. Bisa ditanggapi Pak Karena Dehe-nya? saya tahu. Saya Boleh, silakan. tanggapin Pak. Tanggapi dulu. Ya, mungkin Pak Depi Jai tadi sedang menggendong anaknya. Makanya dia tidak dengar di terakhir saya mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yesus. Saya sudah tanggapin terakhir. Kenapa saya lama-lamain menanggapi tadi? Karena RK itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya katakan tadi padanya bahwa apakah sudah disebutkan Yesus dari Kejadian sampai ke Maleakhi, dia tidak jawab. Lalu dia menjawab dunia manusia jatuh di dalam dosa. Yang Kejadian 3:15 itu nggak nyambung. Makanya saya lama-lamain jawab pertanyaan beliau. Karena saya katakan percuma saya jawab, karena dia juga nggak mau jawab pertanyaan saya. Lalu saya tanya lagi ke beliau, dari mana tahu Yohanes bahwa di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi saya tanya ke beliau, kapan Allah berfirman kepada Yohanes untuk menulis perkataan Allah ini? Dia juga nggak mau jawab, makanya saya malas menjawab pertanyaan beliau. Malahan dia mengatakan, kamu adalah abu-abu. Ya terserah dia, abu-abu mau kuning-kuning saya, yang penting saya tetap pengikut Yesus. Begitu Pak Ustaz. Nah, sekarang tanggapi itu.